keluarga sudah ikhlas, nggak perlu. Mending malah ya. Emang terus setelah ngomong gitu dia, ya udahlah aku meninggal lah, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa pemirsa semuanya dalam acara Mulai Belajar. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengupas suatu ilmu, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama Islam tentunya. Nah, tema kali ini sepertinya lumayan berat ya, lumayan serius, tapi tetap akan kita sajikan dengan cara yang ringan dan menarik. Kali ini telah hadir Ustadz Mintar Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Dr. Sheila, spesialis anestesi konsultan intensif care. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau anestesi intensif itu berarti bekerjanya di ICU ya dok? Iya. ICU itu sepertinya kalau masyarakat kita mendengar kata-kata ICU itu udah sesuatu yang sangat menyeramkan, mengerikan dan membuat orang selalu menangis. Gimana itu dok? Sudah deg-degan duluan. Deg-degan dulu gitu ya. Udah shock, sudah nangis duluan. Tapi bagus tuh ingat akhirat jadi. Betul. Apalagi bagi dokternya ya. Iya, saya tuh kalau ke rumah sakit lewat ICU, lewat terus ada tulisan ruang mayat, waduh, udah. Ingat akhirat jadi. Tambah khusyuk ya. Ini Dokter Sheila, kalau pasien-pasien yang mereka menurut dokter harus masuk ICU, itu sebenarnya apakah memang ada memiliki kriteria tertentu yang harus masuk di situ gitu ya? Iya. Memang kita udah Kemenkes itu udah ngatur ya, udah mengatur, kita juga berpedoman pada itu bahwa pasien-pasien yang indikasi masuk ICU itu ada 3 prioritas. Yang pertama itu pasien kritis. Kritis dalam arti kata itu yang mengancam nyawa. Bukan kritis yang selalu bertanya ya. Yang mengancam nyawa. Artinya di situ ada gangguan organ minimal 3 organ utama ini jantung, paru, otak itu. Oh minimal harus 3 ya? Minimal, bukan minimal harus 3. Maksudnya ketiga organ utama ini terganggu. Oke. Salah satunya berarti ya. Salah satunya salah bisa satunya. sehingga Oke. salah satunya bisa terganggu sehingga menyebabkan mengancam nyawa. Nah itu pasien-pasien seperti ini memang indikasi masuk ICU. Kemudian yang kedua butuh pemantauan. Karena mungkin habis operasi besar, perdarahan banyak, gitu. Jadi perlu pemantauan karena potensial menjadi kritis. Baru potensi ya? Baru potensi. Jadi pasien-pasien yang seperti ini memang indikasi masuk ICU. Kemudian untuk prioritas ketiga itu pasien kritis sebetulnya, kemudian mengancam nyawa, tapi kemungkinan reversibility-nya kecil. Apa itu reversibility? Kesembuhan. Jadi Karena kan mungkin pemirsa kita banyak yang awam ya. Betul. Perlu dijelasin ini. kemampuan kalau kita misalnya ngomong sama pasien kan pasti pengennya sembuh seperti sedia kala. Oh, itu Ya, namanya itu ya. ketika kita edukasi ini harus perawatan intensif, biasanya keluarga pasien kan bisa sembuh sedia kala tidak. Gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk yang prioritas 3 itu yang kesembuhan sembuh seperti sedia kalanya itu kemungkinannya kecil. Dan tadi namanya apa tadi selain dok? Reversibility atau kalau kita bilang mungkin bahasa medisnya itu untuk pasien-pasien yang di ICU itu dubia ya. Nah dubia itu ada bonam, ada malam. Nah kalau kritis itu lebih ke malam gelap. Oh, malam gelap. Karena prognosisnya gelap maka disebut dubia malam. Jadi kemungkinan sembuhnya kecil. Jadi di prioritas ketiga, tapi tetap bisa indikasi masuk ICU. Upaya ya, ada upaya. Iya, ada upaya. Nah tadi tuh yang itu dok, apakah setiap masuk ICU pasti harus pasang ventilator? Tidak, sebetulnya. Tidak ya? Karena kan ada yang prioritas kedua yang butuh pemantauan, kadang belum tidak pasien itu masuk cuma tidak perlu bantuan nafas. Intinya penggunaan ventilator itu kan ventilasi ya, ventilasi. Jadi keluar masuknya udara. Oh, Jadi, itu ternyata ventilator. Iya. Saya taunya kalkulator ya dok.
Jadi ventilasi ya kayak jendela itu. Beda banget Ustaz. Atau tortornya doang. Jendela itu keluar masuknya udara. Jadi misalnya ventilator itu berarti alat yang membantu masuknya udara dan mengeluarkan udara. Oke, membantu pernafasan ya. Nah, Ustadz nih sekarang, kan ini ada pasang-pasangan alat nih dok, pasang ventilator gitu ya. Kalau orang pasang ventilator berarti kan tadi karena untuk menyambung pernafasan. Nah itu gimana hukumnya di Islam? Nyambung napas nih. Alhamdulillah, Tuhan ini yang selalu energik, sehat selalu, amin. Insyaallah. Dr. Sheila Suryani. Tadi kan udah tahu, udah kenalan. Dokter yang selalu berkecimpung dengan pasien-pasien kritis ya, termasuk untuk pembiusan ini berarti dekat dengan Allah. Betul. Apa dekat dengan malaikat maut? Garis kanan. Nggak, malaikat kesembuhannya. Jadi sebelum ke sana dok, saya pengen nanya dulu ini karena nanti kaitannya ada beberapa berkaitan. Kayak di ICU kan intensive care unit. Ya. Saya ini satu dulu sih. Satu. Kalau dua beda. ICU. Apa itu? Itu untuk kardio. Ya, untuk jantung. Oh ya itu kan saya awam nih dok. Kadang ini ada ICU, apa bedanya? Oh ternyata kalau yang care intensif ICU, kalau itu yang kardio, bedanya apa tuh dok? Sebetulnya sama untuk perawatan intensifnya, tapi lebih spesifik hanya jantung. Jadi memang gangguan di organ jantung. Terus ada lagi apa? Resusitasi itu apa? Resusitasi itu terapi pada pasien-pasien gawat darurat untuk mengembalikan lagi ke tidak gawat. Oh, jadi kalau karena kan nanti memang kaitannya dengan jawaban ini ya dok, kan dari sisi panel. Karena saya kan belum tahu istilah ventilator ternyata alat bantu pernafasan dan itu tentu sangat urgent ya. Betul. Karena kalau nggak dibantu jelas nggak bernafas. Itu ya dok. Betul. Berarti ibaratnya kalau dicabut pasti mati. Bukan pasti sih. Sebetulnya nggak juga sih. Jadi gini. Jadi bantuan ventilator itu dia bisa terganggu sepenuhnya atau parsial. Artinya kemampuan dia itu sudah menurun untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Tapi ada nggak tahapan yang, karena nanti jawaban saya bertahap nih dok, ada karena para ulama membagi-bagi itu tingkatan ini gitu. Jadi misalkan kayak tadi ventilator itu, apakah ada yang pasien betul-betul tanpa ventilator dia nggak bisa bernapas? Ada. Kalau itu kan berarti sangat urgent. Ya kalau misalnya kalau dicabut secara medis meninggal. Ya perkiraan medis. Ya itu kan ya. Kalau resusitasi berarti bukan ventilator ya, tapi semacam tindakan apa tuh misalkan? Resusitasi itu tindakan kegawat daruratan ya pada pasien-pasien yang ketop. Misalnya pada pasien masuk UGD datang dengan shock, dengan mungkin penurunan kadar oksigen itu. Kita lakukan tindakan resusitasi itu bisa ke semuanya. Jadi terhadap sirkulasinya, terhadap nafasnya. Itu tindakannya ya, bukan alat ya? Bukan tindakannya. Oke, kalau euthanasia berarti kaitannya dengan keputusan untuk mengakhiri. Oke. Nah, itu kan jadi ini definisi operasional. Iya kan? Karena biar persepsinya bareng. Pemirsa kita lumayan banyak dong. Artinya saya yakin tidak semuanya orang yang paham kesehatan ya. Kayak saya aja juga banyak istilah yang belum tahu kan. Ini untuk memudahkan pemirsa kita kan. Ini kan channelnya Dr. Nanik ini untuk edukasi. Masya Allah, pahalanya banyak banget. Amin, Masya Allah, amin ya Allah. Jadi gini, kita ke konsep awal dulu ya dok, sampai kesimpulan ventilator itu gimana hukumnya di dalam Islam, karena berkaitan dengan nyawa, penjagaan dan sebagainya. Sebenarnya diawali dari filosofi bahwa tubuh ini amanah. Nah itu, jadi bukan hanya tubuh semua itu amanah ya. Jadi kalau di surat Al-Mu'minun 115 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Terjemah mudahnya nih, apa kalian mengira Allah itu ciptakan kalian dengan iseng, main-main. Jadi manusia itu bukan tercipta menungsa tapi maksudnya memang ada tujuan. Iya, betul. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira kalian tidak kembali kepada kami dalam kurung tadi penjelasan para ulama untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, manusia ini kan ada dua unsur utama ya, jasmani dan rohani lah, roh gitu. Walaupun kalau dibedah lebih panjang lagi, tapi kurang lebih itulah ya, makhluk ini makhluk bernyawa. Berarti kaitannya dengan
ada masalah nyawa kan gitu ya. Iya. Ada masalah fisiknya. Nah, itu kan. Dan dua-duanya ini memang harus dijaga karena amanah. Makanya dari ayat itu, apakah kalian nanti dikira tidak kembali kepada kami? Apakah dikira kalian tidak mempertanggungjawabkan? Jadi kita diberi fisik ini, dulu kan kita lahir ya dengan bentuk yang ya masing-masing ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, tapi secara umum kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan dalam bentuk yang baik gitu kan. Itu kan anugerah dari Allah. Sama kita lahir juga tanpa dosa. Kita nggak ada istilah dosa turunan dalam Islam. Fisik juga bagus-bagus, rata-rata juga sekarang anak sudah gizinya bagus, gede istilahnya. Pokoknya sudah bagus lah gitu ya. Dan nanti kembali kepada Allah gimana nih gitu ya. Walaupun tubuh tentu akan semacam alami badi kuatin tofan wa sebatan. Kalau nanti udah maksimal kuat, terus nanti lemah. Tapi ruh kan tidak ada istilah ruh tua ya. Nyawa tidak ada. Tapi kalau fisik oke. Oh ya, ruh tuh nggak ada usianya. Nggak ada usia ya. Nggak ada. Karena kan mati itu hanya keluarnya ruh. Dalam Islam nih definisi mati nih. Bukan. Berarti ruh dari bayi sampai dewasa itu sama ya? Ruhnya sama. Cuma bedanya kan nanti ada nafs jiwa. Nah, jiwa ini yang nanti ruh itu menghidupkan, sementara jiwa ini berisi pengetahuan, macam-macam sifat karakter ada di jiwa. Jadi makanya walaupun hati ditransplantasi, jiwanya nggak berubah. Ya kan? Berarti nanti terus jadi misalnya jadi jiwa aku orang lain. pengen dapat donor jantungnya orang soleh nih, supaya begitu didonori saya jadi soleh, enggak juga. Enak banget kalau gitu. Ya? Nggak enak. Enggak, maksudnya enak dalam pengertian solehnya loh dong. Iya, tapi prosesnya sih nggak enak. Cuma kan hasilnya enak. Nah itu kan karena kita amanah harus dijaga. Artinya nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus makan yang halal, yang thayyib, menjaga fisik. Dalam syariat itu ada namanya maqasid syariah. Nah ini nanti kaitannya ke situ karena hukum fikih. Maqasid syariah itu bahasa mudahnya tujuan syariat. Kenapa sih ini diperintah? Kenapa ini sih dilarang? Nah gitu loh. Walaupun tidak semuanya ada, karena ada hal-hal yang memang masih menjadi ujian, maka dirahasiakan oleh Allah. Atau memang akal kita tidak mampu menjangkaunya, terutama hal-hal yang metafisik. Ada 5 dok. Yang ini sebenarnya ini hak asasi manusia. Pertama, kuncinya pada muhafadzah, menjaga memelihara. Jadi menjaga memelihara. Yang satu adalah menjaga memelihara agama, 2 jiwa, 3 akal, 4 harta, 5 kehormatan dan keturunan. 5 nih. Nah, kita kan tadi bahas tubuh dan jiwa. Jadi makanya nanti yang larangan apa? Tidak boleh membunuh. Itu. Nanti ada 3 tingkatan dok. Wah, ini agak rumit ya. Biar mudah lah. Kita sederhanakan nih. Saya kuliahnya lama ini. Jadi nanti ada tingkatan daruriyat, ada tingkatan hajiat, ada tingkatan tahsiniyat. Daruriyat itu yang kalau tidak segera dipenuhi maka akan binasa. Bisa menyebabkan kematian. Ya emergensi lah. Kalau hajat ini sesuatu yang kalau tidak dipenuhi nggak binasa, tapi hidup jadi susah. Kalau yang terakhir tahsiniyat, tersier lah. Jadi kalau nggak dipenuhi ya tetap santai, tapi jadi kurang berwarna begitu. Jadi Oke, kosmetik mungkin ya. Langsung ke situ. Kalau di istilahnya kita dalam pengobatan kan sesuatu yang tidak berhubungan dengan nyawa dan urgen itu kan vitamin kali, ya. vitamin. Enggak, ya. Terapinya. Ya, jadi kalau yang nyawa mungkin kaitannya dengan kayak gini Ustadz, maksudnya kalau bibir sumbing. Nah, bibir sumbing estetik kosmetik kita nyebutnya karena itu nggak mengancam nyawa. Oh iya. Juga dia masih bisa makan. Itulah saya nggak nyambung itu karena yang bicara wanita langsung bayangan saya itu wanita langsung kosmetik. Ternyata ini tujuannya kedokteran ya. Masya Allah. Ilmu lagi ini ilmu lagi. Ya jangan cepat ngecat ya Ustadz. Ya siap. Padahal sebenarnya mungkin itu juga maksudnya. Oke deh. Ya itu dok. Jadi agak panjang saya jelaskan karena itu penting ya. Karena saya juga pengen punya misi juga kita kan supaya kaum muslimin itu paham bahwa suatu diperintah dilarang itu sebenarnya untuk kita sendiri loh. Karena Allah kan nggak butuh kita. Ya betul. Cuma kadang-kadang kita merasa terbebani ya. Seolah-olah itu jadi kayak butuh siapa sih? Gitu kalau bahasa Banyumas kan butuh kita sendiri. Termasuk menjaga tubuh, menjaga nyawa untuk siapa sih? Nah itu. Kan gitu lah. Nanti kaitannya dengan orang ventilator untuk siapa sih? Ya gitu kan untuk manusia lah. Manusia itu kan ada diri sendiri, ada orang lain. Nah nanti ada prioritas nih.
Nah, gitu. Ada prioritas. Nah, kembali tadi. Nah, maka untuk sakit memang kalau udah ventilator kan kaitannya dengan sakit dong, Dok. Iya, Nah, pasti. sakit itu dalam Islam kan memang harus berobat. Harus ya, wajib Harus. berarti. Ya, walaupun para ulama ada membagi itu kayak Shalih Utsaimin juga beberapa ulama membagi ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang sunnah. Oh, dibagi Tuh. 3 lagi ini. Iya, kalau yang wajib tadi yang memang emergensi. Emergensi. Kalau nggak berobat meninggal nih. Hmm. Ya, jadi kalau nggak berobat meninggal. Berarti ya, yang berkaitan dengan itu ya apapun termasuk ventilator. Misalkan orang tidak dikasih ventilator nanti meninggal, revisi dokter, wajib dong. Oke. Harus pakai ventilator Iya, dong. karena satu-satunya cara ya. Iya, gitu kan. Yang kedua, yang sebenarnya nggak pakai ventilator nggak apa-apa, tapi kalau ventilator lebih baik, lebih menjamin dia mungkin lebih lebih baik. cepat. Sunnah tuh, kan gitu kan? Ya, oke. Ya ada yang satu lagi Nah, sebenarnya nah. nggak ada pengaruhnya apa-apa, cuma ya pengen-pengen aja, boleh aja. Itu yang mubah. Sama, maaf ya dok, misalkan kayak penyakit. Saya punya penyakit, misalkan seorang punya penyakit kulit yang tidak membahayakan kesehatan, Iya. hanya penampilan aja, tapi di dalam tubuh itu wajib nggak berobat? Enggak, kalau itu mubah aja, pilihan aja, Nggak sudah. enggak mubah aja. Gatal, Bu. Ya kan, tapi kayaknya kalau panu kan putih dok, Iya. kan biarin aja merata malah putih semua. Ini terus. Nggak perlu bleaching. Maaf bercanda ini para pemirsa. Ada Berarti boleh ya, di ajaran Islam boleh pakai ventilator karena dengan 3 kriteria tadi. Iya, jadi memang begitu. Tadi makanya berobat itu 3 itu kemudian. Dasarnya memang beberapa hadis dari Nabi ya. Kalau dasar umumnya kan tadi bahwa dalam Al-Mu'minun 115 kalian tuh semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kan secara tersiratnya berarti kalau diminta pertanggungjawaban semua dong. Berarti kan menggunakan ventilator itu salah satu ikhtiar pertanggungjawabannya Iya, nanti ya. iya. Oh iya, nanti saya mau luruskan makna ikhtiar nih. Oh iya. Wah itu Aduh. asik nih nanti. Salah lagi. Bukan salah dong, cuma Kurang tepat. karena dipakainya di Indonesia itu. Iya. Nah, nanti saya jelasin nih. Oke. Cuma ini saya tambah dulu ya dok, maaf Iya. ya, dikit lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud nih, nomornya 3372 lah kalau nggak salah. Kalau salah ya 3372, nanti cek lagi ya, oke. Abu Daud ya. Nomor cantik tuh. Iya. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Innallah anzalat wad dawa. Allah itu menurunkan penyakit dan obatnya. Iya. Nah, itu kan. Wa ja'ala li kulli da'in dawa. Sebenarnya setiap penyakit Allah sudah siapkan obatnya. Di alam ini. Ya kan, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk menemukannya. Gitu. Yang dulu pernah saya sampaikan kan dok di sini. Saya pernah ikut pelatihan mubalik diseminasi kehutanan, lingkungan hidup, mewakili Jawa Tengah. Jadi satu Jawa Tengah cuma 2 orang dikirim di Kementerian. Waktu itu Departemen Kehutanan 2 hari. Di situ saya dapat materi bahwa hutan Indonesia itu waktu itu diteliti ditemukan 40.000 jenis tanaman obat endemik. Endemi. 40.000. Oh, 40.000. Iya. Dan baru diteliti 700. Oh, Sebelum hutan kita habis ya. memang kita itu kaya sekali ya. Iya, Semakin kaya sekali. Saya pernah saya waktu riset S2 kan risetnya di Timur Tengah, di kota Ismailia, selatannya Israel. Itu di Canal Suez University. Saya jadi tamu Oh, Canal Suez. 1 bulan di sana dan pada bahkan ketika kami diajak ke laboratorium mereka di bawah San Catherine. San Catherine itu di bawah Tursina, yang di atasnya itu ada gereja, ada sinagog, ada masjid. Karena tempat suci 3 agama sih, itu tempat Nabi Musa disuruh melihat Allah, tapi kan mental itu di sana. Nah itu di bawahnya itu mereka punya lab dok, hanya isinya 1.000 tanaman obat. Tapi peneliti dari seluruh dunia. Indonesia 40.000 loh. 40.000 di situ. Enggak di sini di Indonesia. Di Indonesia. Di sana cuma 1.000 tapi Cuma jadi pusat 1.000. penelitian. Iya. Indonesia 40.000 loh. Harusnya kita lebih center ya. Iya itu enggak. Iya, Oke, iya. kan gitu. Enggak, ini agak melenceng dikit Iya, cuma iya. supaya kita sadar sebenarnya jangan putus asa dari penyakit itu loh. Iya. Karena obat itu sebenarnya ada, cuma mungkin belum ditemukan. Nah, maka juga kita sekolahkan anak-anak kita untuk bisa menemukannya, gitu loh, dok. Betul. Nah, kembali ke tadi. Kemudian fatadawau, kalian harus berobat kata Rasul. Tapi wala tadawu biharam. Tapi kau jangan berobat dengan yang haram. Nah, dalam hadis Tirmidzi ada seorang Arab Badui nanya, "Ya Rasulullah, ala natadawu wahai Rasul?
apakah kita harus berobat gitu? Apakah kita berobat? Rasulullah SAW, nah, ya ibadallah, iya wahai hamba Allah, tak tahu berobatlah. Karena Allah tidak akan menjadikan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu, apa? Tua. Tua bukan penyakit, tua nggak ada obatnya maksudnya. Itu udah sadar. Terima kasih pemirsa udah menyadarkan. Nih Dokter Sheila, sebenarnya ketika pasien pakai ventilator itu hanya untuk menunda kematian atau sebenarnya benar-benar bisa menyembuhkan? Nah, ini lagi kita luruskan ya, bahwa ventilator itu bantuan hidup. Yang namanya bantuan itu kan suportif itu kan bukan alat penyembuh. Iya, tapi kan ada obatnya juga ya? Iya, jadi tergantung dari penyakit apa yang mendasarinya. Jadi selama kita kan hidup itu zat utamanya oksigen. Jadi ventilator ini membantu paru untuk memasukkan oksigen tersebut. Karena kita nggak bisa ngambil karena sendiri. Kita nggak bisa karena paru lagi sulit atau kebutuhannya lagi banyak. Gitu. Jadi ketika proses penyembuhan di mana metabolisme mungkin paham ya metabolisme meningkat, kemudian tari paru tidak bisa berfungsi secara normal, itu butuh ventilator. Tapi apakah alat ini menyembuhkan? Tidak, bahwa itu hanya untuk suportif sementara sambil penyakitnya sembuh, menunggu penyakitnya sembuh. Jadi terapi utamanya apa yang menjadi dasar penyakit utamanya tadi ya. ya. Berarti ventilator kan pasti tidak berdiri sendiri ya. Iya. Ada obatnya. Ada gitu obat-obat yang lain gitu. Termasuk obat suportif yang lain, misalnya obat kalau kata orang bilang pacu jantung ya. Itu ada, kalau kita bilangnya tuh katekolamin. Jadi itu sebetulnya hormon ada dalam diri kita sendiri, tapi mungkin dalam kondisi sakit itu menjadi kurang atau menjadi turun kadarnya, sehingga butuh support dari luar ya, kayak obat epinefrin gitu-gitu ya, norepinefrin, dobutamine. Nah, berarti itu kan dokter tuh ketika ada instruksi pasang ventilator pasti kan tadi sudah ada planningnya ya dok, kira-kira mau dipakainya sampai kapan ya gitu. Nah tuh kira-kira ventilator itu biasanya diberhentikan oleh dokter, udah stop nih gitu pas kondisi seperti apa? Kalau kriteria untuk penyapihan ya, kriteria penyapihan lepas dari ventilator itu terpenuhi, gitu ya. Jadi kita itu kan bernafas ada objektif ukurannya, misalnya kayak tidal volume, laju nafas, kemudian saturasi oksigen, dan yang paling penting itu penyakit yang mendasarinya itu sembuh, gitu ya. Jadi sudah atau menuju ke tren perbaikan, gitu. Jadi kalau misalnya pakai ventilator, kenapa? Infeksi paru yang berat, gitu. Kita sudah menilai setiap hari itu bahwa ada tren perbaikan infeksi parunya. Itu sudah mulai kita coba winning namanya, atau penyapihan itu, mengurangi sedikit penyapihan dari ventilator. Pencabutan. Iya. Jadi ventilator pasien itu lepas dari ventilator. Itu namanya penyapian. Tidak langsung serta-merta dicabut, tapi bertahap dikurangi bantuannya. Misalnya dari 100% full dibantu oleh ventilator, nanti ini sudah mulai membaik nih berdasarkan laboratorium gitu ya. Nah itu nanti kita kurangi supportnya. Itu proses itu namanya penyapihan. Ya, Winning ya tadi. Winning namanya. Oke. Dari ventilator. Tambah ilmu ya Allah. Iya. Berarti kan tidak semua pasien yang masuk ICU itu pasti meninggal ya dok ya? Kan orang kalian berpikirnya kan, aduh udah masuk ICU nih, kayak gerbang gitu loh, kayak pintu gerbang menuju akhirat kayak gitu ICU. Berarti kan tidak ya? Tidak. Berarti ya tetap kita kan berdoanya semoga pasien ini membaik, respon dengan. Tapi ada yang pasien dengan kategori prioritas ketiga yang tadi memang reversibility kecil, ya memang kita harus sampaikan ya kepada keluarga bahwa ini kemungkinan untuk sembuhnya kecil, karena penyakit yang mendasarinya pun harapan sembuh. Konsep ikhtiar yang benar dalam berobat itu seperti apa? Iya. Nah, makanya tadi kan saya bilangnya berobat, tapi kan tadi ternyata ventilator bukan obat ya. Alat, tapi kan bagian dari proses loh, dok. Makanya tadi hukum awal ventilator yang gimana? Ya karena dia bagian dari proses ya, tergantung posisinya. Kalau memang ventilator itu hal yang sangat ternyata walaupun support saja, tapi kan membantu banget ya. Iya, karena
penopang hidup kan, jadi Iya. dia support bantuan hidup, Iya. gitu. Jadi menunggu karena ini pasien kritis dan mau meninggal, diperkirakan dengan terapi ini kalau tidak disupport akan meninggal, nah itu dibantu dulu. Oh iya, iya. Dibantu dulu. Berarti kan intinya bagian dari proses Sebenarnya pengobatan iya, lah ya. iya, Ya, sebenarnya berarti lah juga ikhtiar pengobatan bukan juga. itu. Ini dok, Ikhtiar bukan. ikhtiar itu sebenarnya kalau di Iya. Indonesia kan ikhtiar itu usaha Iya, tuh. betul. Sama seperti ikhlas. Iya. Ikhlas apa coba kalau di Rela, masyarakat? rela. Kan? Saya ikhlas di madu, sorry. Saya ikhlas memberi. Enggak ini bercanda. Sensitif banget nih mama nih ibu Iya. dokter. Ikhlas itu kan rela. Padahal Iya. rela bahasa Arabnya ridho, rodhiya yardo. Ikhlas bukan rela. Ikhlas itu memurnikan. Nah, sementara fitnah ya kayak jangan fitnah saya, mesti menuduh Iya, tanpa betul, bukti. betul. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bukan itu. Fitnah dalam Al-Quran yang disebut fitnah itu adalah ujian dan musibah. Tapi fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan adalah teror, huru-hara, syirik, kekufuran gitu. Karena orang meneror kan lebih mematikan jiwa, bro. Oh. Lebih bahaya lah. Ikhtiar itu dari kata Alhamdulillah kita yang tambah ilmu ya. ikhtiar itu dari kata ikhtaru ikhtiar, memilih. Memilih artinya kalau usaha itu kasab, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya apa yang dia usahakan. Ya, jadi kasab Kenapa itu. jadi jauh sekali ya? Tapi kalau di Banyumas kasab tuh nyari duit. Tapi yang mirip kan sebenarnya usaha. Atau yang wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Itu tuh surat An-Najm 39. Manusia tidak memperoleh kecuali apa yang sa'a usahakan. Makanya usaha bolak-balik cari air namanya sa'i kan. Ajar itu kalau umroh. Iya betul. Iya, karena mencari sa'a, berusaha dengan lebih giat. sa'a. Nah, kalau ikhtiar itu artinya memilih. Kaitannya dengan pengobatan ya sama. Kita mau milih berobat atau tidak. Itu kan, Dok. Kalau memang kayak tadi para ulama mengatakan kalau penyakit yang memang tidak membahayakan dan tidak begitu pengaruh bagi hanya misalkan gatal-gatal atau apalah, tidak berobat ya, atau zaman dulu tuh seperti ayan, Dok. Ada seorang wanita kulit hitam nanya, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan nih." Tuh. Dan kalau saya kumat itu auratku suka terbuka. Ya kan, maksudnya kan kalau kumat yang terbuka. Gimana ya? Gak bisa Rasulullah SAW mengatakan apa? In syi'ti sobarti ya walakil jannah. Kalau kau mau ya sudah sabar aja, tapi kau dapat surga. Gitu ya. Tapi wa in syi'ti ya ta'autullaha ya. Kalau kamu mau ya aku akan mendoakanmu kepada Allah ayyuwafiyaki supaya Allah menyembuhkanmu. Jadi dari situ para ulama mengambil ini namanya ikhtiar pada penyakit-penyakit yang waktu itu kan mungkin yang itu nggak bisa disembuhkan gitu. Terus sebelum mungkin waktu itu belum ada kasus orang kena ayan meninggal dunia gitu loh. Jadi kemudian Nabi mengatakan ini ya kamu pilihan. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu sampai kamu meninggal dunia nanti kamu dapat surga gitu kan. Karena dalam Islam tuh orang sabar dengan penyakit. Tapi kan konteks penyakit apa? Jangan udahlah aku nggak usah berobat, sabar aja aku dapat surga. Ya nggak gitu ya maksudnya ya. Itu kan tadi penyakit-penyakit yang walaupun memang belum hadisnya seperti itu, tapi kalau dianalisis kan bisa lah gitu ya. Jadi oh iya seperti itu. Ya, makanya para ulama pun berbeda pendapat, tapi saya ambil pendapat yang memudahkan. Saya seperti pendapatnya Syekh Utsaimin begitu, boleh gitu. Kan ini boleh berobat, boleh tidak. Yang kedua yang tadi saya sampaikan kalau memang bisa lebih baik maka menjadi sunnah. Yang keempat, yang ketiga memang karena membahayakan. Kalau nggak berobat dia akan meninggal dunia misalkan ya, termasuk tidak pasang ventilator kan gitu ya. Ini bisa sangat membahayakan kesehatan dan prediksi dokter kalau nggak pasang ventilator bisa meninggal ya. Ya sebenarnya kan prediksi kan ilmu kedokteran juga kan hasil observasi, hasil sebenarnya apa sih relatif ya, nisbi lah, yang hakiki kan dari Allah. Nah, maka kalau itu jadi wajib dong. Nah, maka itu ikhtiar di situ memilih. Nah, dalam kondisi ini ya tidak ada pilihan jadinya. Pilihannya adalah ya harus. Nih Dokter Sheila, kan kalau misalnya kadang-kadang keluarga itu kan ada yang nggak tega lihat keluarganya. Ketika yang masuk kriteria seperti itu kemudian keluarga pasien itu memutuskan untuk misalnya menurut dokter harusnya ini bisa diresusitasi atau pada kondisi tertentu ya, kemudian keluarga pasien memilih untuk tidak diresusitasi. Nah itu apakah ada kriteria tertentu mana yang keluarga boleh untuk menolak resusitasi, ataukah sepanjang keluarga itu menolak ya kita nggak akan resusitasi gitu?
Nah ini pentingnya kita edukasi ya. Jadi kadang kita itu edukasi ke keluarga pasien itu tidak cukup sekali memang, tidak cukup sekali gitu ya. Kita edukasi. Maksudnya harus berkali-kali. Harus berkali-kali gitu karena beberapa keluarga pasien itu memang mungkin ya tadi ya banyak sekali pertimbangannya yang mungkin perlu kita yakinkan kalau memang ini butuh di terapi ya penyakitnya gitu. Memang banyak juga sih keluarga pasien itu yang kok sudah dipasang tidak ada terlihat tidak ada harapan gitu loh. Melihat tren itu kok sama terus. Nah memang yang seperti ini seringnya juga pun pasien-pasien yang memang sudah mungkin masuk ke prioritas 3 tadi ya, kategori pasien 3 tadi ya, yang kemungkinan kembalinya juga kecil. Biasanya kita edukasi ke keluarga pasien, ada 2 kondisi seperti ini. Kalau memang tadi kemungkinannya kecil dan memang probability-nya ya cancer, tidak ada obatnya, sudah metastase, atau sudah sampai ke otak gitu ya dok? Itu kita memang meminimalisir ya, karena di Permenkes juga ada gitu, jadi kita memang meminimalisir obat-obat atau bantuan hidupnya gitu. Tapi tidak serta-merta tadi ya mencabut gitu, mencabut itu ya Kak, mencabut itu. Karena kita pun juga masih di negara kita ini di satu sisi tadi masih ada istilahnya withdrawing. Jadi withdrawing itu memang menghentikan parsial atau seluruh bantuan hidup, tapi tidak boleh eutanasia. Jadi kadang-kadang ini yang agak susah gitu kan. Jadi makanya biasanya kalau untuk ventilator biasanya tetap kita pertahankan, tapi suportif yang lain untuk pasien seperti ini kita kurangi atau bahkan kita. Itu ada undang-undangnya ya, ada Permenkesnya. Ada. Kalau untuk yang bukan eutanasia nggak ada, tapi untuk yang withholding itu ada. Tapi kalau di Islam itu ya dok, itu kan eutanasia kan ada 2, pasif dengan aktif ya. Yang nggak boleh itu yang eutanasia aktif loh dok. Kalau para ulama berpendapat begitu. Gitu. Kalau pasif ya seperti tadi mungkin dalam kondisi sangat ini kemungkinan sembuhnya kecil nih. Ya, terus kalau dilanjutkan ini juga hanya memperpanjang usia tanda kutip, walaupun usianya Allah yang tahu gitu. Tapi pertimbangan dokter ini dan ternyata ada banyak hal, misalkan ya, ini nggak apa-apa ya dok, kita ke situ aja ya sekalian. Misalkan ini ruang daya tampung ICU ini terbatas, ada pasien lagi yang mau masuk, misalnya habis operasi, prosesnya lebih bagus. Ya, kalau habis operasi atau mungkin tingkat kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Ya. Nah ini nggak dapat tempat, gimana nih? Nah, itu Kan gitu kan dok, ya kan? Ya. Ya itu kan sisi lain. Nah terus atau keluarga pasien memang nggak mampu, gitu ya. Memang dia hutang-hutang malah menyusahkan dirinya, gitu loh dok. Kemudian atau misalkan dia pakai BPJS ya, mungkin sudah banyak banget itu dan kemungkinannya ini terus. Dari MUI pun sudah mengeluarkan fatwa itu boleh ya, karena terus jadi prinsipnya itu tidak termasuk bunuh diri ya? Enggak, prinsipnya gini, prinsipnya satu dia sudah berusaha gitu kan, tapi kedua memang hasil analisis dokter, makanya harus konsultasi informasi dengan dokter bahwa ini memang sudah tidak memungkinkan dari sisi medis, itu loh ya. Ya kemudian yang ketiga tidak memperlama derita, karena ya walaupun kita belum ada penelitian orang yang lagi koma lagi ini menderita nggak sih gitu, tapi secara umum ya pasti ya bukan pasti ya, secara umum itu menderita dok. Terus ada prioritas lain, ada pasien lain yang memang membutuhkan itu gitu misalkan ya. Nah itu maka dengan menggunakan kaidah irtikabu akhafid dararain. Jadi ini sama-sama bahaya nih gitu ya, nggak mencabut ya lama, sementara udah ada pasien lagi mau masuk, kan bahaya nih, mesti salah satu jadi meninggal nih nanti. Kalau mencabut, mesti ini kemungkinan, bukan mesti, kemungkinan ini meninggal. Maka mana yang paling ringan dok? Yang paling ringan bahayanya. Jadi kalau yang paling ringan bahayanya, ini ada yang pasien yang baru operasi ini sebenarnya cuma butuh di ICU, cuma nggak ada daya tampungnya dan rumah sakit lain nggak ada, ya harus itu dok. Termasuk memang setelah kan gini, kadang-kadang saya pernah mengalami itu dok ya, mengalami ketika harus nunggu di ICU, baik itu kerabat, saudara maupun teman gitu ya. Memang kalau padahal tidak semua orang punya pemahaman
wawasan kesehatan Iya, yang baik. betul. Kita tuh kadang-kadang udah masuk ICU, terserah dokter lah gitu kan. Itu loh dok, nggak, Iya, maksudnya iya. gitu ya, betul. Iya, Tapi iya. dokter kan harus memberikan, tapi kan Iya. memang kita dasarnya nggak ada basic itu ya, tetap Iya. akhirnya menyerahkan gimana sih dok yang terbaik gitu loh. Akhirnya kan ke Iya, situ kan. iya. Ketika dokter sudah mengatakan begini, ya dan itu memang didasarkan ilmu, Iya. dasar Oke. yang bukan, walaupun ilmu itu tetap dugaan ya, tapi kan sudah ada hasil penelitian, ada dan ternyata memang biasanya terjadi seperti itu. Ya kita tidak bisa bicara ini nyawa kan Allah yang tahu, betul, semuanya juga Iya. nyawa, tapi kan ini kaitannya dengan ilmu yang Allah berikan pada manusia juga kan dok, Iya, gitu kan. tapi dari sisi keluarga juga begini ya Ustadz, ketika keluarga juga melihat itu gitu ya, ternyata ini kayaknya angka kesembuhannya juga sudah kecil gitu ya, terus kemudian mengusulkan ke dokter, dok kami sudah ikhlas gitu, kalau bahasa kita ya Ustadz, sudah ikhlas ini dok, kalau misalnya mau dihentikan ya gitu, itu bukan bentuk dari putus asa ya. Bukan, boleh, itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu adalah permintaan dari Pasiennya. pasiennya. Tapi dalam kondisi itu kan nggak mungkin. Iya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi boleh karena Boleh, ya. pertimbangan. Yang penting tadi loh pertimbangan medis, gitu kan. Iya. Kemudian memang tidak menyia-nyiakan, maksudnya menambah dari tidak menyia-nyiakan. Artinya ini kalau itu karena memang ya cuma menjaga tidak meninggal aja, tapi kesembuhan tidak ada gitu loh. Mau sampai kalau ibaratnya mau sampai kapanpun ya begitu gitu ya gitu. Iya. Terus yang ketiga memang menyanyiakan dia ketika itu memang tidak menambah derita. Nah itu kata kuncinya tiga dok. Iya. Kata kuncinya Tapi tiga. masyarakat kita kebanyakan kalau di huru hara ya, apalagi Lah, makanya nih. pemerintah. Masih melihat Iya. yang mati batang otak itu ya. Kesannya Masih. pasien ketika menengok kan keluarganya kelihatan lu masih nafas. Karena gitu. pemahaman di masyarakat kita itu selama jantung masih berdetak, Iya. itu berarti masih hidup. Iya makanya tonton dong ini Nah, mulai iya. belajar. Tonton nanti. Itu untuk meluruskan yang itu. Iya. Oh, gimana tuh, Dok? Berarti itu kan termasuk ikhtiar kan? Karena ikhtiar tadi memilih ya. Memilih. Ya, oke. Berarti salah satu indikasinya masih hidup bukan jantungnya berdetak, ya, gitu tapi ya. apa Tapi dok? keseluruhan pemeriksaan klinis ya, di mana fungsi utama dari otak, terutama batang otak itu masih berfungsi atau tidak. Itu pemirsa ya. Walaupun ada dok ulama yang Mufti Arab Saudi Syekh bin Baz itu pernah berfatwa karena jadi kalau orang mati batang otak ya tapi jantung masih walaupun sel elektrik ya itu nggak boleh katanya. Oh gitu. Karena itu dianggap hidup. Karena dia itu, tapi dia ada alasannya. Karena saya mendengar berita ada beberapa orang yang mati batang otak masih bisa sehat. Oh. Nah itu, gitu. maka beliau berfatwa begitu. Berarti saat itu kan sudah berapa tahun yang lalu. iya. Katanya beliau mendengarnya dari orang yang dipercaya bahwa ada orang divonis batang otak ternyata bisa sehat, bisa sembuh. Iya, kalau itu sih. Nggak, artinya kan gini, ulama hanya karena ada kasus begitu jadi boleh gitu loh dok. Jadi tidak boleh. Tapi setelah dilakukan penelitian mendalam dari ilmu kedokteran, hampir tidak ditemukan kan gitu Iya, ya bahwa sudah mati batang otak batang itu itu hidup nggak kembali. mungkin lah. Itu kan. Oke, Jadi gini maksud saya jadi agak dalam nih. Perbedaan ulama itu bukan berarti milih yang mana enggak. Karena kadang ulama menjawab sesuai informasi gitu loh dok. Ini juga karena kadang-kadang mesti kaitannya dengan itu. Iya. Kan masyarakat kita insya Allah masyarakat beriman lah. Jadi dia bukan semata itu kan juga tahu istilahnya dasarnya keimanan lah dok. Kadang mereka terus ini gimana secara Islam mau ikut ulama yang mana? Ya itu kan yang gak usah bingung gitu karena ulama itu kadang berpendapat pasti didasarkan informasi yang beliau dapatkan. Karena waktu itu Syekh bin Baz dapat informasi orang batang otak masih ada bisa kesembuhan, maka beliau mengatakan nggak boleh orang mati biologis itu kemudian mati batang otak itu biologis bukan sih? Mati batang otak itu mati biologis. Biologis. Kalau mati klinis itu yang henti napas, henti. Nah ya gitu. Ya saya baca juga. Mati biologis itu nggak boleh dong. Tetap dia karena kita nggak tahu kapan bisa Allah sembuhkan, buktinya ada yang sembuh. Tapi setelah tadi hasil penelitian sekarang hampir tidak pernah ada, ya sudah, berarti kan memang boleh gitu Oke, loh. Maka boleh. Syekh berikutnya, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu juga ulama Arab Saudi membolehkan, padahal di negara yang sama tapi waktunya berbeda gitu loh maksudnya dok. Iya.
Oke, nah dok itu kalau pasien-pasien di ICU kan kebanyakan ya, makanya ada pasien koma gitu ya dok ya. Nah itu kan kita kalau melihatnya kan dia hanya posisi tidur gitu. Nah sebenarnya ketika pada kondisi seperti itu, apakah inderanya ini masih berfungsi? Misalnya seperti pendengaran gitu ya. Apakah ketika kita ngobrol di sekitarnya itu dia juga mendengar gitu dok? Masih. Masih. Jadi panca indera kita itu walaupun kita tidak sadar sebetulnya dia masih berfungsi. Dan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sedemikian rupa dan pendengaran itu terakhir yang hilang fungsinya dibandingkan dengan indera-indera yang lain gitu. Jadi walaupun dia koma itu dia masih mendengar ya dok? Atau ada juga kan tidak semua pasien di ICU itu tidur karena koma, tapi karena obat. Jadi kan dengan pasang ventilator, dengan tusuk sana tusuk sini banyak alat dipasang, ada yang gelisah. Nah kalau gelisah begini tentu akan menyulitkan penyembuhan, mempersulit penyembuhan dan memperburuk pasien tersebut. Jadi biasanya kita tidurkan. Nah kalau ditidurkan itu masih bisa mendengarkan. Makanya kita kalau jam besuk itu memang kita sarankan untuk ngajak aja ngobrol gitu. Saya pengalaman gitu juga dok. Berapa kali disuruh besuk di ICU itu. Saya ngajak obrol dia masih gitu, masih kadang respon. Tapi dia nggak sama sekali gitu. Nah itu baiknya obrolan yang disampaikan ke pasien yang kondisi seperti itu yang seperti apa nih? Yang memotivasi ya terutama ya dalam kondisi seperti itu mungkin mengingat Allah lah ya karena dalam kondisi menjelang ya. Maksudnya kita nggak tahu kan nasibnya itu apakah akan meninggal atau tidak dalam kondisi kritis kayak gini, sebaiknya kita obrolkan hal-hal yang mengingatkan ya ketahui dan kalau dia muslim ya ketahui dan di situ. Jadi ada sih yang misalnya ngaji di situ ya kemudian ya membicarakan hal-hal yang baik lah kayak gitu. Kalau dari Islam dok ini apa itu kembali ke tadi ini di ICU karena memang sudah kemungkinan sembuhnya kecil atau karena habis operasi gitu ya. Kalau memang dia kemungkinan sembuhnya besar, maka kita memotivasi dan berdoalah, kemudian baca istighfar gitu-gitu ya. Terus sabarlah gitu karena kan memang kalau kita menengok orang sama lah seperti menengok orang sakit sih dok. Jangan ngobrolin penyakit gitu ya. Karena kelemahan kita itu nengok orang sakit malah cerita penyakit. Iya. Ngobrolin utang juga Ustaz. Apalagi itu terus nanti ini BPJS sama mengcover ini loh. Ini sebagian nggak di cover BPJS tambah stres ya. Ya dok. Ya terus yang kedua kalau memang dia sudah kecil kemungkinannya maka ya kita tidak bilang apa ini yang kadang-kadang kita keliru nih. Tidak ada orang bisa mengendalikan ruhnya sendiri. Jadi kalimat-kalimat seperti Pak keluarga sudah ikhlas. Nggak perlu. Ya. Emang terus setelah ngomong gitu dia, ya udahlah aku meninggal lah. Nggak bisa. Malah sedih dia ya. Dia nggak artinya gini orang bayangannya itu beliau nggak meninggal karena masih ngeboti rohnya gitu kan. Terus karena keluarga belum ikhlas kan. Nggak ada itu keyakinan begitu. Kita ada yang seperti itu. Ya tapi kelihatannya sebenarnya tidak begitu. Itu kan hanya kebetulan. Buktinya yang begitu hidup ada, begitu hidup marah dia. Apa aku mati pada kayak gitu? Kamu tahu nggak waktu kamu masih kecil, bapak itu gendong kamu sakit. Ya Allah kalau bisa bapak aja yang sakit, jangan kamu nak. Giliran bapak sakit malah bapak suruh pergi ya. Nggak ada di antara kalian yang ngomong, Pak, ya Allah kalau bisa aku aja yang sakit, jangan bapak. Nggak ada deh. Bapak cepetan aja. Iya malah keluarga sampun ikhlas lah ya Allah gitu. Nggak ada hubungannya dong. Jadi apa ucapannya? Jangan gitu. Ya kalau dia sadar kurang ajar dia nanti. Aku pengen sembuh malah suruh mati gitu kan. Jadi fisikannya ya pasrah kepada Allah gitu. Ya, saya doakan yang makanya gini kalau ada orang sudah di ICU, Ustaz tolong doakan. Saya selalu bilang apa? Insya Allah saya doakan yang terbaik. Bukan kesembuhan Bu, dok. Iya betul. Karena kalau dalam kondisi begitu, terutama gini ya dok, kadang-kadang ada pasien udah sepuh nih, udah 80 tahun, terus tetap dioperasi, gitu loh dok. Banyak. Iya karena keluarganya mau, dan udah banyak kasus, ya paling habis dioperasi nggak lama meninggal gitu loh. Tapi karena ikhtiar kan, pilihan dan berusaha akhirnya, tapi ya secara ini kan sudah, terus mbak saya 80 tahun habis operasi, sekarang di ICU dan gini, ya saya cuma bilang
semoga Allah berikan yang terbaik untuk Mbah ya dan keluarga siap dengan segala kondisi, kalau sehat ya kan gitu loh dok jadinya. Kita tidak memberikan harapan palsu, artinya kalau secara medis begitu orang tidak, ya namanya orang sudah sepuh, punya penyakit dan pernah dioperasi dan sebagainya. Jadi memang ucapan-ucapannya yang bijak gitu. Karena gini, kalau kita ucapannya semoga cepat sehat gitu, gini, sementara keluarga sangat optimis, padahal secara medis enggak, kan memberikan harapan tidak baik juga, dan tidak menyadarkan keluarga, sehingga nanti kalau terjadi kematian mereka nggak terima. Ya, bisa jadi kan, dokter gimana? Padahal sudah dijelaskan. Tapi kalau misalkan kita nengokin, memberi pengertian bahwa ini semuanya nanti Allah yang ngatur, kalau memang Allah berikan yang terbaik, kan keluarga sudah siap. Ya udahlah, kami udah siap. Tapi saya punya pengalaman ngeri loh. Dokter Nanik, berapa kali saya terakhir tuh, tapi saya pernah itu dokter tarhib zaman masih Madir di geriatri. Pas kelahiran anak saya nomor 4, saya kan di geriatri tuh. Ustaz, dok gitu. Kenapa? Saya anak keempat nih. Oh gitu. Terus tolong ke ICU. Ini ada saya nggak sebut nama lah, ada orang. Oh iya, kayaknya saya ke sana. Terus doain, besoknya meninggal. Berkali-kali dok. Pengantar. Enggak, bukan sih gitu ya. Tapi maksudnya kan saya melihat udah dok ini kemungkinan udah nggak ini sih, kata dokter sudah nggak ini. Ya udah saya doakan, bukan apa-apa, saya hanya doakan berikan yang terbaik untuk beliau. Saya bacakan ayat ruqyah itu di telinganya. Ternyata relate ya. Ternyata tetap masih mendengar. Makanya tetap harus dibacakan ayat itu. Udah lebih dari 3 loh saya. Yang kayak gitu saya datangin, bacain, meninggal. Ya walaupun bukan karena itu. Jangan-jangan Ustaz waktu masuk. Yang enggak lah. Enggak ada hubungannya. Kadang-kadang itu yang mungkin dipersepsikan masyarakat jadi ngeboti gitu loh. Kayak misalnya, memang kita sering ya jumpain, ini anaknya belum datang. Ketika anaknya datang nggak lama meninggal. Jadi kadang-kadang memang di persepsi masyarakat itu seperti menunggu itu loh. Sama dok, kayak saya pengalaman pribadi nih. Sakit nih, ya udah sakit sama istri berobat. Enggak lah. Oh, ini paling cuma panas biasa lah itu kan, karena bagi bayangan saya kan kalau udah lebih 3 hari kan. Hanya setelah 3 hari saya baru berobat. Nah, terus minum obat sekali besoknya sembuh. Dan akhirnya jadi paling setiap kali berobat mesti ngesuknya mari gitu. Ya sebenarnya mungkin karena sudah proses ya dok, jadi akhirnya ya ini mesti gini terus nih gitu. Ya kan jadi padahal sebenarnya karena mungkin 3 hari ini udah puncaknya, besoknya mau sembuh. Sebenarnya mungkin diminumin nggak diminumin sembuh. Jadi kesannya kan jadi udah sehat, ini obat harus dihabisin gitu loh dok. Maaf ya. Ya Ustaz, kalau pasien-pasien yang di ICU itu tadi kan yang sudah kesadarannya memang udah menurun, sudah koma gitu ya, ketika datang sakaratul maut itu sebenarnya masih merasakan sakit nggak ya? Ini penting banget nih. Iya. Apa sih sakaratul maut? Coba menurut dokter apa? Saya biar tahu nih pandangan masyarakat umum, apa sih sakaratul maut? Kenapa begitu ditakuti? Apa menurut orang-orang tuh ngertinya apa sih gitu? Proses ditariknya ruh dari jasad. Sakaratul maut. Kalau dokter? Iya sama, yang katanya ditarik dari ujung kaki. Prosesnya itu mungkin nggak 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Bisa aja itu 3 hari, bisa aja 2 hari. Karena gini, saya sudah 13 tahun di ICU ya. Di ICU lebih kurangnya saya sudah 13 terutama dengan malaikat maut kan? Saya juga di ICU. Dan sebenarnya saya juga pengen tanya sama Ustaz. Kadang kita melihat tanda-tanda kematian itu gitu. Misalnya mata terlihat ke atas atau dia mulai halu ya, ini kuburan siapa? Oh gitu. Saya pengen pulang. Ini kata-kata yang kadang-kadang merinding kita nih kalau udah begitu. Gitu. Kayaknya ini sudah udah kesana. Gimana gitu ya? Udah gimana? Nah, itu memang ini tanda-tanda kematian bisa ada nggak sih gitu maksudnya ya? Bisa dilihat kasat mata. Iya gitu ya mungkin ya. Sakaratul maut itu sebenarnya sakarat itu artinya keadaan dahsyat, terhimpit dan menyesakkan. Itu sakarat. Jadi sakaratul maut itu bukan proses pencabutan nyawa, tapi kondisi jiwa fisik saat dicabut. Yang menyakitkan. Gitu loh. Jadi sakaratul maut pasti menyakitkan. Iya, makanya gini, ini hadis riwayat Imam Bukhari, kitab Ar-Riqaq, ini babnya sakaratul maut. Nomornya 6510. Insyaallah ini valid ini namanya. Saya ingat betul ya. Jadi kisahnya ketika Nabi gerah mau meninggal dunia itu
di samping Nabi tempat tidurnya ada bejana air, ya kan? Karena demamnya Rasul itu kan demamnya Nabi itu 2 kali lipat demamnya orang biasa, dok. Itu itu khususan. Gitu Ya, karena beliau nggak pernah gerah, sekali gerah ya itu. Iya, Sekali gerah itu terus sehingga kan dikasih air gitu loh, dikasih kain terus dikasih air kayak dikompres lah kalau kita, karena keringatnya udah sangat banyak lah. Kemudian Rasulullah dalam kondisi seperti itu mengatakan la ilaha illallah ya inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Setiap kematian ada. Sakarat ini artinya rasa sakitnya, gitu loh. Jadi orang walaupun kelihatan diem gitu ya di ICU, udah mati otak, ketika dicabut nyawanya sakit nggak? Ya sakit dong. Kalau melihat hadis ini loh ya, ini kan masalah gaib. Kita kan nggak bisa neliti kan. Betul. Setelah orang mati terus ditanya, kamu waktu mati kan nggak ada gimana? Ya, interview sama orang yang sudah meninggal dunia kan nggak tahu ya dok. Tapi kan hadisnya begitu. Jadi inna lil mauti sakarat. Gitu. Setiap orang yang mati ada. Bahkan Nabi sendiri mengalami itu. Tuh ya. Tapi hanya bedanya nanti. Kenapa kalau kita kata ada istilah semoga meninggal dunia dengan tenang. Iya. Ya kan? Iya. Ya, siapapun kan bagus tuh. Walaupun ada yang mabok, ngebut, nabrak ya meninggal dunia dengan tenang. Enggak lah dengan pecicilan kali. Tapi kan maksudnya. Saya kadang-kadang gimana sih dengan tenang gimana, nanti malah masyarakat nggak apa-apa, ya apa-apa lah itu. Apalagi nanti pakainya ngomong saya keberi mabuk kok gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan tobat gitu kan mungkin ya, karena orang-orang kita dulu mungkin bertafaul, berprasangka baik, itu optimisme lah gitu. Itu dok. Jadi setiap orang itu pasti merasakan sakit itu. Jadi siapapun itu merasakan walaupun kelihatan diam. Kebalikannya juga ini penting nih, karena jangan itu jadikan untuk husnul khotimah dan su'ul khotimah. Jadi saya tambahkan nih. Setuju. Ya, saya tambahkan itu karena gini. Su'ul khotimah dan husnul khotimah tidak merujuk pada caranya meninggal. Betul. Tapi dalam keadaan iman atau tidak. Gitu loh. Jadi orang dengan cara meninggal apapun kalau dalam keadaan Islam itu husnul khotimah. Contohnya orang-orang yang syahid di medan perang. Itu loh. Wanita yang melahirkan anak. Kan sakit melahirkan terus meninggal dunia. Kan sakit cara orang yang kecelakaan, yang tersek lah, kecelakaan terus meninggal dunia. Apa gitu su'ul khotimah? Bukan. Loh, paman Nabi Hamzah kan syahid, bahkan jantungnya diambil dimakan sama Hindun, tapi masuk surga tanpa hisab. Itu loh dok. Jadi jadi husnul khotimah itu berkaitan dengan kondisi Islamnya. Nah, berarti belum tentu orang yang maaf sekali meninggalnya itu masuk jurang, kecelakaan, kena bencana alam, terus dibunuh, itu berarti su'ul khotimah, begitu loh. Karena Nabi juga ada yang digergaji kan, Nabi Zakaria kan digergaji sama Bani Israel kan, kemudian sahabat Ali, Umar meninggal dunia. Padahal ini sahabat yang iman kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau, meninggalnya di waktu sholat ditusuk. Utsman bin Affan malah lagi baca Quran yang kemudian kalau di Quran kita kan ada di tengahnya tuh yang waliyat al-tof itu warna merah tuh. Itu ternyata katanya pada saat baca itu ditusuk, makanya diwarnain merah gitu. Walaupun saya belum tahu itu apakah itu atau itu memang pas tengah surat gitu. Betul, tapi saya pernah mendengar. Tapi saya belum menemukan riwayat yang sahih tentang itu. Gitu loh dok. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan su'ul khotimah dan husnul. Jadi intinya sakaratul maut semua orang mengalami dan itu sakit. Gitu. Cuma ya sakit dong, namanya udah mati batang otak, sakitnya seperti apa? Kan gitu. Kan kita taunya sakit dari fisik, padahal apakah ruh bisa merasakan sakit? Bisa. Ya, karena ada siksa kubur, ada sakit hati gitu. Malah kadang-kadang kalau sakit tuh kayak gimana sih? Kenapa kalau kita sakit hati kok kayak ada yang di jantung seret gitu? Itu hubungannya apa ya? Iya kan dok? Nah, iya nanti ya. Cuma dengan ini yang tadi sekalian ada dok memang dari lanjutan hadis tadi. Ketika itu kan Aisyah sebagai putrinya kan sangat kasihan, ya Allah bapakku kok sakit begitu. Kalau nggak salah bapaknya Aisyah Abu Bakar, ini kalau nggak salah saya, kalau salah nanti diluruskan, dalam riwayat Bukhari juga mengatakan setelah ini ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi. Padahal belum meninggal nih, belum meninggal, berarti kan seolah-olah bahwa para sahabat tahu bahwa ini udah sakaratul maut nih. Ada ini udah tanda-tanda kematian, karena kan namanya orang dulu titen ya dok.
Mungkin karena sudah sering kan zaman dulu kan banyak peperangan, banyak pembunuhan, jadi tahu banyak orang sakit yang tidak tertangani dokter, gak ada ICU kan. Jadi kalau ini saya juga mengalami dok, ketika saya suruh nungguin salah satu keluarga yang gerah, kemudian saya udah mulai curiga karena dia udah tok matanya sudah itu udah ngerespon itu di Margono itu. Berarti ini tanda-tanda kematian yang tadi disampaikan Dokter Sheila itu benar ya? Iya ini makanya saya contoh ini. Terus ngulet ini serat. Iya, gitu. ini ke atas ya. Iya, terus tak pegang udah dingin. Tapi betisnya hangat. Banget. Tak tunggu lagi, ngulet sininya, set. Gitu ya. Iya. Ini udah dingin, sini masih hangat. Terus yang paling agak lama di sini. Nah, terus pas itu saya langsung bilang, "Mbak, gitu. Apa? Ini kayaknya kondisinya, jangan nakut-nakutin lah. Iya mbak, tolong mbak ini kayaknya gitu. Saya begitu, akhirnya manggil perawat terus bener langsung dipacu itu resusitasi. Ternyata ya udah meninggal terus baru. Siapa yang ngomong, jemput-jemputin ini, gitu kan manggil saya. Nah, para ulama juga ada dalam kitab-kitabnya tanda-tanda kematian. Itu kan jadi hasil pengalaman. Biasanya ini sudah lemas, ini terus hidungnya menurun, kupingnya menurun, ininya udah turun, iya kan? Sudah tidak diginian, sudah lepas, walaupun sakit ya. Wah ini berarti gitu nih, ada berarti. Memang dalam Islam. Walaupun memang tidak semua pasien, tidak semua pasien. Kalau bisa malah dibukukan. Iya. Nah, pengalaman ya, kalau baik pengalaman itu udah sama aja observasi, udah penelitian itu. Tinggal bikin proposal penelitian jadi itu. Ambil dokter ya. Dokter. Belum. Oke, mungkin sudah banyak yang kita dapatkan ilmu dari Dokter Sheila dan Ustadz Mitaraga. Hari ini cukup sekian sharing ilmu dari beliau berdua. Semoga kita semua dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah.